Nabi Adam alaihi salam adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah paling terakhir di antara ciptaan-ciptaan lainnya. Jauh sebelum penciptaan Nabi Adam telah terlebih dahulu Allah menciptakan para malaikat, bahkan jin juga terlebih dahulu diciptakan sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Termasuk bumi dengan isinya ini, termasuk langit dan apalagi surga. Iblis bahkan dalam satu riwayat disebutkan ribuan tahun tinggal di surga sebelum diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Yang ketika di surga nama iblis adalah Azazil. Namanya siapa? Azazil. Kira-kira buat nama cakep gak itu? Punya anak kasih nama itu Azazil. Sebenarnya mana yang bagus? Untuk menunjukkan penghambaan kepada Allah, kurang lebih seperti itu maknanya. Seperti beberapa nama para malaikat, Israfil, Azrail, Jibril atau Jibril disebut pula dengan Jabrail atau Jibrail. Dan iblis adalah dari bangsa jin. Allah berfirman, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Sehingga bangsa jin itu terlebih dahulu sudah diciptakan oleh Allah sebelum penciptaan Nabi Adam alaihi salam, yang diantaranya iblis ini. Dinamakan dengan iblis setelah diturunkan ke bumi ini atau diusir dari surga. Iblis bermakna al-malbus, atau yang dijauhkan atau yang disamarkan dari kebenaran atau tertutup dari kebenaran. Jadi gelar baginya penamaan iblis tersebut. Nabi Adam alaihi salam yang terakhir diciptakan oleh Allah dari ciptaan dibanding ciptaan-ciptaan yang lain. Setelah diciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, diperintahlah iblis untuk bersujud kepadanya, sujud tahiyyah, sujud penghormatan, bukan sujud untuk menyembah. Tapi kemudian iblis atau Azazil ini menolak perintah Allah tersebut, membangkang kepadanya, sehingga sebagian ulama kita mengatakan penyakit hati yang paling tua dalam sejarah makhluk Allah ini adalah ini dia. Apa? Angkuh, sombong, keras kepala, tidak mau menerima kebenaran. Penyakit yang parah, yang dengan sebabnya seseorang bisa sampai kepada kekufuran, seperti yang terjadi dengan iblis ini. Disebutkan dalam Al-Quran, aba wastakbar wa kana minal kafirin, dari enggan bersujud kepada Nabi Adam dan membangkang, istakbar, al-kibr,
hingga kemudian iblis digolongkan daripada golongan kafir dengan sebab bangkang atau kesombongannya tersebut, tidak mau taat kepada perintah Allah. Dalam hadis riwayat Al-Imamul Baihaqi dalam kitab As-Sunanul Kubra, juga diriwayatkan oleh para ulama lainnya, disebutkan lamma qtarafa Adamu al-khati'ata, ketika melanggar oleh Nabi Adam al-khati'ata, akan kesalahan. Nah, kesalahan di sini adalah kesalahan kecil yang tidak mengandung kehinaan, bukan dosa besar, tapi salah kecil yang tidak mengandung kehinaan, tidak mengandung kekotoran jiwa. Ketika Nabi Adam melanggar kesalahan, qala lamma qatarafa Adamul khati'ata qala rabbi bihaqqi Muhammadin illa ghafarta li, ya Allah, dengan keagungan Muhammad ampunilah kesalahanku. Rasulullah sudah ceritakan belum? Belum. Nabi Adam tahu. Nabi Adam tahu ada namanya Muhammad. Lalu dikatakan kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluquhu ba'du, dari mana engkau tahu ada Muhammad, makhluk Allah yang bernama Muhammad, padahal belum diciptakan oleh Allah. Nabi Adam menjawab, Rabbi, ya Allah, innaka lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakanku, menciptakan diriku, kata Nabi Adam, wa nafakhta fiyya min ruhika, lamma khalaqtani biyadika, ay bi'inayatin minka. Biyadika artinya dengan keistimewaan yang dikhususkan oleh Allah. Ketika engkau ya Allah menciptakanku dengan keistimewaan tersendiri dibanding ciptaan-ciptaan lainnya. Wa nafakhta fiyya min ruhika, dan kau masukkan ruh kepada diriku. Bangun Nabi Adam. Beliau berkata, rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku, faraitu ala qawaimil arsy maktuban, maka aku melihat di tiang arash tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kata Nabi Adam, fa'alimtu, maka mengetahui aku, annaka, sesungguhnya engkau ya Allah, lam tudif ila ismika, tidak menyandarkan kepada namamu, artinya disandarkan setelah penyebutan nama Allah, illa ahabbal khalqi ilaika, kecuali mestilah dia itu makhluk yang paling dicintai olehmu. Lalu difirmankan oleh Allah kepada Nabi Adam, sadaqta ya Adam, betul engkau wahai Adam, wa idh sa'altani bihi faqad ghafartu laka, dan oleh karena engkau memohon kepadaku dengan keagungannya, dengan keagungan Muhammad tersebut, maka aku ampuni kesalahanmu. Ini hadis diriwayatkan oleh banyak para ulama, mengandung beberapa poin penting di dalamnya. Di antaranya, satu, hadis ini memberikan petunjuk bahwa Rasulullah adalah afdalu khalqillah,
paling utama makhluk Allah, ciptaan Allah mutlak lebih utama dari segala apapun, dari seluruh ciptaan Allah. Wa ahabbul khalqi ilaih, dan juga hadis ini memberikan petunjuk bahwa Rasulullah adalah makhluk Allah paling dicintai oleh Allah. Afdhalu khalqillah wa ahabbul khalqi ilaih, paling mulia, paling utama, dan paling dicintai oleh Allah. Mutlak, lebih mulia dari segala apapun, dari seluruh ciptaan Allah. Nah, nama Rasulullah tertulis di tiang arsy. Arsy itu di atas langit ketujuh. Arsy di atas langit ketujuh. Di bawahnya surga. Di bawahnya surga. Nabi Adam di dalam surga. Tentu dalam hal ini kisahnya. Dan arsy itu adalah langit-langit surga. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Wasaqfuha arsyur rahman." Dan langit-langit surga itu adalah arsy. Nah, jadi hadis ini di antara poin pentingnya nomor 1, memberikan petunjuk bagi kita bahwa Rasulullah afdalu khalqillah wa ahabbul khalqi ilaih, makhluk Allah paling utama, paling mulia, dan paling dicintai oleh Allah. Isyarat itu ditangkap oleh Nabi Adam ketika beliau mengatakan apa? Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Aku mengetahui dari tulisan tersebut bahwa engkau ya Allah tidak menyandarkan satu nama dari ciptaanmu di belakang penyebutan namamu, kecuali mestilah ia itu ciptaanmu yang paling dicintai olehmu. Nabi Adam memahami itu. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari segala apapun, dari seluruh makhluk Allah ini. Lebih mulia daripada bumi dengan segala isinya, lebih mulia daripada kehormatan Ka'bah. Bahkan Ka'bah itu kehormatannya dikalahkan oleh kehormatan setiap pribadi muslim. Hurmatul muslim a'zamu min hurmatil Ka'bah. Karena itu kehormatan seorang muslim wajib dijaga, dipelihara. Haram dibunuh tanpa hak, dosa besar. Apalagi Rasulullah jauh lebih utama dibanding Ka'bah, lebih utama daripada langit dengan segala isinya, lebih utama daripada surga dengan segala isinya. Di dalam kitab ada kitab namanya Al-Fatawa Al-Hadisiyah karya Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Ditanya beliau, jadi ini kumpulan fatwa-fatwa beliau. Kitab ini satu jilid. Di antara yang ditanyakan, mana yang lebih utama, Mekah atau Madinah? Ada yang mengatakan Mekah, ada yang mengatakan Madinah. Nah, di antara pendapat yang mengatakan Mekah dengan alasan karena di Mekah ada Ka'bah. Lalu dijawab, Madinah lebih utama jika demikian, kalau melihat kepada ada yang bertempat di dalamnya. Karena di Madinah dimakamkan di dalamnya Rasulullah yang merupakan afdhalul khalqillah. Gitu. Bahkan ada kisah, beberapa riwayat menyebutkan mengapa Rasulullah Mi'raj. Yang dari riwayat saja, dari riwayat saja. Pernah
berdebat langit dan bumi mana yang lebih utama. Kata langit saya lebih utama, kata bumi saya lebih utama. Kata bumi karena di saya ada Ka'bah. Kata langit di saya ada Arsy. Kata bumi di saya ada para nabi dan afdalul khalqillah Nabi Muhammad. Langit nggak bisa jawab. Hingga kemudian dalam riwayat langit mohon kepada Allah supaya diinjak oleh Rasulullah, maka kemudian dia mi'rajkan naik ke atas. Ada riwayat berkata begitu. Tapi tentu yang populer disebutkan dalam Al-Quran juga beberapa riwayat hadis lainnya, mi'rajnya Rasulullah adalah untuk memuliakannya, ditasyrifir Rasul, untuk memuliakan Rasulullah dengan diperlihatkan kepadanya tanda-tanda keagungan Allah di alam atas. Nah, kembali lagi kepada Nabi Adam tadi. Jadi perkataan Nabi Adam yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi itu tadi memberikan isyarat pertama bahwa Rasulullah lah afdalu khalqillah, makhluk Allah lebih utama dari segala apapun dari seluruh ciptaan Allah, dan makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul khalqi ilaih. Yang kedua dari hadis ini diambil pelajaran penting lainnya, yaitu apa? Tentang adanya anjuran tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawassul artinya thalabul wasilah. Wasilah sudah jadi bahasa kita. Wasilah itu perantara. Bahkan Nabi Adam alaihi salam bertawassul dengan Rasulullah sebelum diciptakannya Rasulullah. Hanya karena nama Rasulullah sudah sangat populer di surga, di kalangan para malaikat di surga dikenal. Kata anak muda viral. Namanya viral di surga. Maka Nabi Adam bertawassul dengan Rasulullah. Nah, sehingga para ulama mengatakan tawassul dengan Rasulullah sebelum penciptaan Rasulullah boleh, seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam, seperti dalam kasus hadis ini. Tawassul dengan Rasulullah di masa hidup Rasulullah juga boleh, baik di hadapan Rasulullah atau di belakang Rasulullah. Demikian pula tawassul setelah wafatnya Rasulullah dengan Rasulullah. Tawassul dengan Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah juga hukumnya boleh. Jadi dalam tiga keadaan ini hukumnya boleh, dan itu semuanya memiliki dalil. Semuanya memiliki dalil di masa hidupnya dan setelah wafatnya. Kita ungkap nanti suatu waktu insyaallah. Saya tidak akan membicarakan ini karena itu sangat panjang. Yang ketiga dari hadis tentang Nabi Adam itu tadi diambil pelajaran penting lainnya, yaitu bahwa nama Rasulullah sudah sangat dikenal di kalangan penghuni surga. Dan bahkan kemudian setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi ini, Nabi Adam memperkenalkan nama Rasulullah kepada anak-anaknya, keturunan-keturunan. Dan bahkan seluruh para nabi Allah yang diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul, semuanya mengenal nama Rasulullah dan menyerukan nama tersebut kepada kaumnya, supaya apabila antara kalian berjumpa dengan yang namanya Muhammad, hendaklah beriman. Dan bahkan para nabi tersebut diperintah oleh Allah untuk membela Nabi Muhammad jika bertemu, dan untuk apa? Beriman dengannya dengan apa yang dibawa olehnya. Disebutkan dalam Al-Quran firman Allah, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum
min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna. Wa idh akhadallahu, ketika Allah mengambil janji minan nabiyyin, dari seluruh para nabi sebelum Rasulullah. Lama ataitukum min kitabin, ketika Allah memberikan kepada para nabi tersebut kitab dan hikmah. Hikmah itu yang maksud kenabian. Allah berfirman apa? Apabila datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang kalian bawa daripada ajaran-ajaran Allah ini, hendaklah kalian mengimani Rasul tersebut dan kalian hendaklah membela Rasul tersebut. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Yang dimaksud Rasul di sini siapa? Nabi Muhammad. Jadi seluruh para nabi mengenal nama Rasulullah. Seluruh para nabi. Dan bahkan memperkenalkan nama Rasulullah tersebut kepada kaumnya mereka masing-masing. Nabi Isa dalam Al-Quran dikisahkan beliau berkata kepada kaumnya, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelahku seorang bernama Ahmad. Ahmad yang dimaksud Muhammad. Nama lain dari Rasulullah Ahmad. Rasulullah dalam hadis bersabda, ana Ahmad, ana Muhammad. Nama yang populer nama Rasulullah Muhammad dan Ahmad. Juga beberapa nama lainnya, ada banyak nama Rasulullah. Tuh, jadi nama Rasulullah itu sudah sangat-sangat terkenal di kalangan seluruh para nabi Allah. Dan semua para nabi Allah mengagungkan Rasulullah. Orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel, mereka beriman dengan nabi-nabi yang diutus di kalangan mereka, tapi tidak mau beriman dengan Rasulullah. Ini salah satu penyebab kekufuran mereka. Tentu kekufuran mereka sangat banyak. Salah satunya ini, mereka apa? Tidak mau beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad. Tapi begitu sebelum kelahiran Rasulullah, di kitab Injil, kitab Taurat, sifat-sifat Rasulullah sudah sangat dikenal oleh mereka. Kedatangan Nabi Muhammad sudah sangat dikenal oleh mereka. Al-Quran menceritakan itu. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang yang diberi kitab oleh Allah, yaitu siapa? Orang Yahudi, orang Nasrani. Ya'rifunahu, mengenal Rasulullah, mengenal Muhammad dengan segala sifat-sifatnya. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Orang tua sama anaknya lupa kagak namanya? Kagak ada yang lupa, orang tua masih namanya sih. Perumpamaannya seperti itu. Kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka betul-betul mengenal Rasulullah. Hanya saya kemudian mereka apa? Ingkar, membangkang. Itu tadi al-kibr, penyakit warisan iblis. Penyakit hati warisan iblis. Ketika di surga membangkang, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Nah, maka penting untuk difahami bahwa Rasulullah afdalu khalqillah, hubbuhu dinun, mencintainya adalah bagian daripada agama ini. Wallahu a'lam bishawab.